Teman-teman, kali ini saya akan berbicara tentang corporate hypnosis, yaitu ilmu hipnotis yang aplikasinya untuk bisnis dan juga untuk pekerjaan, ya. Karena jarang sekali saya melihat para praktisi ini yang membahas fungsi hipnosis yang kebanyakan berpendapat itu hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari normal saja, untuk hiburan, untuk hipnoterapi, ya. Tetapi sebenarnya cabang dari ilmu hipnosis banyak sekali. Spesial kali ini saya akan membahas tentang corporate hypnosis, ya. Jadi untuk pekerjaan dan bisnis. Nah, kenapa sangat penting teman-teman? Karena ketahui dan pahami ya bahwa ketika sebuah perusahaan ini ingin mendapatkan profit yang tinggi, ingin mendapatkan laba yang besar, tentu saja harus ditunjang dengan karyawan yang luar biasa, mempunyai motivasi. Nah, kebanyakan para karyawan yang terjadi proses demotivasi, ya, penurunan kinerja ini tentu berakibat penurunan dari laba perusahaan atau profit perusahaan juga. Maka tak heran kalau di luar negeri ini banyak sekali para manajer, ya, para salesperson, tenaga marketing, para pejabat-pejabat yang ada di lingkungan perusahaan ini diikutkan di pelatihan hipnosis. Oke, mereka akan diajarkan bagaimana menjadi lebih leadership gitu dalam memimpin. Mungkin beberapa dari Anda yang menonton kan ada juga yang mempunyai perusahaan, barangkali sebagai direktur atau bahkan Anda sebagai karyawannya. Nah, kadang-kadang masalah di rumah tangga, ya, di dalam rumah gitu, yang tidak terselesaikan dengan baik akan dibawa ke kantor atau dibawa ke tempat kerja, dan dampaknya nanti bahaya teman-teman, karena jika tidak terselesaikan terlebih dahulu di dalam rumahnya, ketika dibawa ke dalam pekerjaan ini ya akan menghasilkan dampak yang tidak bagus. Oke, kita akan membahasnya, ya, memunculkan perilaku-perilaku negatif gitu. Kadang kan Anda bisa pernah melihat mungkin ada karyawan yang depresinya tinggi, itu bisa merugikan perusahaan, bahkan bisa merusak inventaris perusahaan, ya, karena depresi. Selain itu juga karyawan-karyawan yang demotivasi tadi karena stres atau depresi, atau intinya dalam kondisi yang tidak baik, itu bisa meningkatkan tingkat absensi yang tinggi, jarang masuk dengan berbagai alasan, ya, entah sakit, entah karena macam-macam gitu, intinya mereka malas gitu, ya. Tinggi izin, ya, sering izin, sering bolos. Kemudian kerugian yang dialami, ya, ketika karyawan itu tidak produktif, ya, misalkan dia ikut di perusahaan yang menanggung pengobatan, ya ini perusahaan yang mengeluarkan uang lebih karena akibat stres tadi, dia jadi menjadi sakit, menjadi beban perusahaan juga. Hal lainnya, ya, tingkat kecelakaan kerja menjadi rentan tinggi. Ya, orang lagi stres, lagi depresi kerja kan banyak salahnya, tidak fokus itu, apalagi bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan mesin atau hal-hal lainnya, ini kan membahayakan gitu, membahayakan diri sendiri dan juga rekan-rekan kerja gitu. Kemudian kurang tepat atau salah dalam pengambilan keputusan gitu, ya wajar karena emosional lagi tidak stabil. Nah, beberapa hal lainnya ketika karyawan atau anak buah Anda ini terjadi demotivasi, ya, suka protes biasanya terhadap kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan perusahaan. Ya kan, mereka lupa bahwa selama ini yang membuat mereka mendapatkan uang, mendapatkan rezeki juga dari perusahaan. Tapi jika perusahaan ini memberikan kebijakan baru, mereka emosional menanggapinya, frontal gitu, protes, demo. Apalagi, ya,
kadang-kadang malah terjadi kekerasan di tempat kerja. Ya. Dan ada juga karena akibat stres tadi, akibat stres menjadi agresif, dan itu tentu sangat merugikan perusahaan, gitu teman-teman. Maka ketika Anda mungkin sebagai pemilik perusahaan, owner, ya, direktur, komisaris atau apapun, ada baiknya mempertimbangkan hal ini. Ya. Tidak melulu kerja itu terkait dengan target, goal setting Anda, ya. Tidak melulu teman-teman, karena faktor human-nya itu juga sangat penting. Menurut penelitian, ya, menurut jurnal yang pernah saya baca di Australia, di Amerika, kerugiannya itu bisa ratusan ribu dolar karena karyawan ini demotivasi, begitu. Di perusahaan-perusahaan besar pun banyak mengalami kerugian besar karena banyak karyawan yang demotivasi kerja. Di beberapa negara maju, dan mereka terukur cara mengukurnya, gitu, makanya bisa dibuat jurnalnya. Mungkin di Indonesia juga banyak, tetapi barangkali kalau di Indonesia kurang tercatat secara terperinci, ya, penurunan kinerja perusahaan ini akibat tidak produktifnya karyawan disebabkan oleh depresi, stres, dan berbagai macam hal lainnya. Selain itu teman-teman, ketika Anda mengajarkan kepada karyawan Anda, misalkan karyawan Anda ini menjadi seorang tenaga penjual, sales person, begitu, maka yang awal-awalnya nih takut presentasi, ya, takut berbicara dengan calon customer, nanti lebih pede, lebih tertata, dan tidak hanya itu, lebih mempengaruhi supaya keputusan customer ini untuk memilih atau membeli produk atau menggunakan jasa Anda ini semakin mantap, semakin yakin, gitu ya. Jadi kembali lagi, sangat pentingnya ketika Anda sebagai seorang, ya, manajer ke atas gitu mempertimbangkan, karena setiap perusahaan, ya, untuk mendapatkan laba ini kan apapun jenis perusahaannya, menurut saya ini ya harus ada namanya selling atau penjualan. How to sell-nya. How to sell ini kan berkaitan tidak hanya dengan kualitas produk, tapi cara menjual. How to sell, bagaimana cara menjual, gitu loh. Bukan produk, tapi how to sell. Dibutuhkan kemampuan, skill individu untuk menjual. Oke? Maka sebagai seorang penjual yang hebat tentu paham cara berkomunikasi, sangat mengerti kebutuhan customer. Ya, mahir mempengaruhi, bahkan di dalam prakteknya bisa menggunakan teknis hipnotis percakapan, hipnotis terselubung halus untuk mensugesti customer Anda, ya, supaya membeli, menggunakan, bahkan bisa loyal terhadap company Anda, perusahaan Anda, begitu teman-teman. Ini sebagai gambaran, ya, nanti detailnya juga akan saya ajarkan di kelas pelatihan saya, karena saya juga mempunyai track record dulu ada di beberapa perusahaan besar nasional. Saya juga mengerti bagaimana rasanya, kesulitannya ini menghandle karyawan. Kadang-kadang karyawan sulit nurut dengan pimpinan, dia kasih pengarahan ya tapi di belakang nggak dilaksanakan, dan berbagai macam problem lainnya. Terima kasih buat Anda semuanya. Silakan Anda mempertimbangkan dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, apakah benar Anda membutuhkan yang namanya corporate hypnosis, ya, hipnotis yang hubungannya dengan bisnis dan pekerjaan ini. Jika iya, ya, silakan Anda bisa hubungi WA saya di sini. Ataupun kalau Anda cukup penasaran, Anda bisa membeli e-book saya, e-book Kitab Hipnotis. Di sana juga Anda bisa mempelajari hipnotis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat, saya Mas Nuk. See you next time. Bye-bye.